Sudah masuk semua ya hari ini? Masuk. Sarah, Udah Sarah belum? Sarah sakit? Iya. Oke. Tapi sebelum itu kita mulai belajar ya, pembelajaran pada pagi ini. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi, oke. Masih semangat ya? Masih. Tentunya masih semangat. Udah sarapan semuanya toh? Sudah. Oke. Tapi sebelum itu ibu mau nih sampah-sampah atau itu yang masih kotor kanan kirinya harus dibersihkan dulu ya. Kalau misalnya kondisi ruang kelas kita rapi, itu kan pasti kita lebih semangat dan juga lebih fresh gitu loh untuk bisa mengikuti pembelajaran pagi ini ya. Oke. Oke, sudah siap ya semuanya ya? Ya. Oke. Salah satu bisa memimpin doa dulu ya. Siapa? Nova atau Esa? Aku. Oke, Nova. Kita maju dulu. Siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih ya Nova ya sudah memimpin doa dulu itu. Itu disimpan dulu ya saya. Oke. Sebelumnya kita kemarin udah mempelajari tentang apa aja anak-anak? Pertemuan minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Tentang indera penciuman berupa hidung betul sekali. Terus dari pertemuan minggu lalu yang kalian tangkap nih tentang organ penciuman itu sendiri itu apa? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bu. Iya, silakan. Hidung. Jadi organ penciuman itu di manusia berupa hidung ya Bu. Nah, organ hidung itu terdiri dari rongga hidung, organ satu nasal, organ korka, reseptor dan reseptor penciuman, kemudian ada sinus juga Bu. Nah, yang menyebabkan kita itu bisa mencium bau-bau yang bermacam-macam itu karena ada reseptor penciuman yang terletak di bagian atas rongga hidung. Di dalam area yang disebut dengan epitel olfaktori. Nah, reseptor itu kan terdiri dari sel-sel saraf yang sensitif terhadap zat kimia dan yang menghasilkan aroma. Jadi kita bisa membedakan setiap aroma-aroma. Oke, jadi Nova tadi secara singkatnya sudah menjelaskan tentang bagian-bagiannya ya, dan juga tadi sempat disinggung juga bagaimana mekanisme ya. Oke, terus selain itu kita sudah mempelajari apa saja? Mekanismenya Bu, Iya, tadi mekanisme sudah disampaikan oleh Bapak Eka. Yang lainnya mungkin fungsi-fungsi dari. Oh iya, coba disebutkan salah satu saja coba fungsinya. Misalnya, Fungsi itu ya, untuk penciuman Bu atau Iya. olfaksi. Jadi kita apa itu olfaksi itu penjelasannya Esa? jadi dengan indera penciuman itu memungkinkan kita untuk mendeteksi dan mengidentifikasi berbagai aroma atau di sekitar kita. Oke. Selain itu yang paling terakhir kemarin kita di indera penciuman itu mempelajari tentang apa? Yang paling akhir itu? Penyakit. Pinter sekali Nova. Apa penyakitnya? Salah satunya mungkin bisa disebutkan rinitis. Oke, rinitis ya, rinitis. Eksa bisa menjelaskan rinitis itu apa? Terserah mau gejalanya, pengertiannya, setahu Eksa saja. Coba. Pengertiannya mungkin rinitis itu peradangan pada membran mukosa hidung yang disebabkan oleh alergi Bu, kayak misalkan alergi serbuk sari atau debu atau bulu hewan atau ya lain-lainnya gitu. Jadi intinya alergi gitu Bu. Iya. Oke, itu tadi sudah benar ya anak-anak apa yang tadi disampaikan oleh Eksa. Beri tepuk tangan dulu ya buat Eksa sudah belajar yang benar. Oke, mungkin itu dulu ya anak-anak untuk brief
lalu. Tadi sudah disinggung banyak sekali ya, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang ininya indera penciuman, mulai dari pengertian hingga kelainan-kelainan yang dialami di indera penciuman, gitu ya. Jadi ibu anggap sudah paham ya untuk materi tentang pertemuan minggu lalu. Oke, untuk selanjutnya pertemuan minggu ini kita lanjut ya di materi selanjutnya. Di pertemuan hari ini ya kita masih sama membahas tentang indera pada manusia. Nah, sebelum itu ibu mau tanya ya sama kalian, hari ini kalian udah sarapan belum? Sudah. Dan tadi kalau itu apa nih Pak? Daging Bu. Sama daging itu? Daging juga Bu. Oh, daging juga. Oke. Oh iya, diskorban juga ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oh ya, kalian pernah memikirkan nggak sih apa yang kita makan itu ternyata mempunyai rasa yang berbeda-beda ya nggak? Apakah semua makanan rasanya sama atau apakah semua minuman rasanya sama? Beda. Apa aja rasanya itu yang kalian ini rasakan waktu makan maupun minum? Seperti rasa manis, rasa manis gitu ya, asin, gitu. Nah, dan rasa-rasa itu yang dibantu oleh indera kita itu namanya oleh indera apa? Pengecar. Pengecar itu berapa? Tiga. Bagus sekali ya. Oke, jadi hari ini kita akan membahas tentang indera pengecar. Oke. Untuk selanjutnya kalian coba buka buku ya, buka buku paketnya halaman sebelah, halaman 17 anak-anak. Silakan dibuka buku paketnya. Oke anak-anak, tadi betul sekali ya, kita hari ini akan mempelajari tentang indera pengecar. Nah, sebelum ibu menjelaskan penjelasan lebih lanjut terkait dengan indera pengecar. Nah, dari anak-anak nih, apakah ada yang ingin mengutarakan pendapatnya? Mungkin semalam ya sudah belajar begitu, ingin mengutarakan pendapatnya. Apa sih itu indera pengecar? Ayo coba. Lainnya Nova sama Isa juga boleh menjawab loh. Mungkin anak bisa menjawab. Oh belum tahu. Sudah tidak apa. Yang lain? Saya Bu. Nova ya Nova. Tidak apa ya? Bisa Lidah mengecap itu kan itu Bu, lidah. Nah, lidah itu menyebabkan kita manusia itu bisa merasakan rasa-rasa seperti manis, asin, asam, pahit Bu. Itu kenapa? Karena lidah itu ada suatu reseptor yang bisa terhubung dalam dengan sel kemoreseptor. Nah, sel itu yang menyebabkan manusia itu bisa membedakan rasa-rasa tersebut sehingga bisa merasakan tadi asin, manis, asam. Ya, jadi ya tadi yang sudah disampaikan oleh Nova ya anak itu kurang lebih sudah benar. Jadi mohon diperhatikan dulu ya PPT-nya. Ayo Nova, diperhatikan dulu ya. Jadi lidah itu merupakan salah satu ya organ indera manusia yang dapat digunakan untuk merasakan berbagai rasa yang tadi sempat disebutkan tadi juga oleh Nova. Dan di dalam lidah tersebut dia mempunyai yang namanya reseptor yang terhubung dengan sel komoreseptor yang dimana itu kemudian akan mengirimkan sinyal ke otak yang kemudian nanti diproses oleh otak itu. Nah, kemudian juga di dalam lidah itu ya, di dalam lidah itu juga terdapat punjuk-punjuk pengecar yang tersebar di berbagai bagian lidah. Nah, di dalam masing-masing lidah itu anak-anak yang memiliki kebukaan terhadap perbedaan rasa, begitu ya. Oh ya, ini untuk poin-poinnya, tolong dicatat juga ya anak-anak di lembar atau di buku catatan kalian nanti di akhir pembelajaran nanti dikumpulkan dan dicek apakah kalian
selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya ini Ibu ingin kalian untuk bisa menyimak video yang akan Ibu bagikan ya di HP kalian. Nanti linknya saya kirimkan ke saya, kalau linknya di share di grup kelas, untuk kemudian video tersebut ditonton terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk bisa memperhatikan video tersebut. Ya, kita silakan ya, sudah di share ya. Sudah ya, Pak ya. Sudah semua sudah ya. Oke, kan ya anak-anak ya dibagikan videonya. Oke anak-anak, tadi sudah dilihat ya videonya yang dikirim oleh Esa tadi di grup? Sudah ya? Oke, nah dari hasil kalian nonton video yang dikirim tadi terkait dengan mekanisme indera perasa, kira-kira adakah yang mau mengutarakan pendapatnya terkait apa sih yang kalian dapatkan setelah melihat video tersebut? Coba. Itu Bu, setiap yang bagian dari punya mengecap rasanya itu beda-beda dari bagian dari lidahnya tuh. Iya, mekanismenya yang pertama tentunya kan makanan, bagaimana makanan kan masuk ke dalam mulut. Masuk ke dalam mulut. Kemudian makanan tersebut akan bersambung dengan saliva ya anak ya. Iya. Ya tidak? Iya. Iya kan? Kemudian setelah itu apa yang terjadi mekanismenya? Setelah kemudian makanan masuk ke dalam mulut dan sudah dengan saliva apa itu coba? Habis itu Zat kimia zat kimia yang terdapat di dalam makanan gimana? Iya kan? zat kimia itu zat kimia dalam makanan atau minuman Larut dalam air. Iya, larut ya karena terkena air eliminasi. Kemudian larutan tersebut kemudian akan berinteraksi dengan apa tadi anak? Reseptor rasa. Reseptor rasa yang terdapat pada apa tadi? Pada tunas pencak di lidah. Nah, setiap reseptor itu kan mempunyai kepekaan yang lebih terhadap rasa yang masuk dalam rasa-rasa tersebut ya, seperti kalau di bagian ujung tadi gimana? Bagian ujung mengecap rasa manis. Iya. Terus di bagian sisi bagian depan asin, di bagian paling ujung paling pangkal pahit. Pahit ya, gitu ya. Ya. Ayo nonton jangan ini ya, jangan mainan HP-nya dimasukkan ke dalam ya. Dan diskusi tolong diperhatikan. Nanti dicatat juga ya, poin-poinnya sudah dicatat tapi sudah begini saya lengkap. Coba ya dulu. Oh iya, tadi dilanjutkan jangan mainan HP ya. Ya. Oke, yang lain juga diperhatikan ya anak-anak. Ayah ya sangat project sendiri itu ya. Tolong perhatikan. Oke, jadi coba mungkin Nova bisa diulangi lagi untuk mekanismenya. Tadi kan si Ika sudah menjelaskan nih, coba si Nova menjelaskan gimana? Makanan dan minuman itu masuk ke dalam mulut. Iya. Punya kemudian itu bercampur dengan jadi mulut. Nah, dari akhirnya pada makanan atau minuman itu kan kemudian larut dalam air minum tadi ya. Nah, itu yang kemudian akan berinteraksi dengan reseptor massa. Sehingga kita bisa merasakan karena reseptor itu akan beradaptasi. Iya. Tepuk tangan dulu dong Mbak Nova sudah menjawab. Oke, yang lainnya bisa nih ya, bisa ikut aktif ya dalam diskusi anak-anak ya. Oke. Untuk selanjutnya kita masih berlanjut. Nah, jadi anak-anak akan diperhatikan ya. Oh ya, sebelum Ibu lanjutin ke gambar ini, adakah yang ingin ditanyakan? Ayo, tadi kan sudah dijelaskan sama Nova dan Ibu juga sudah jelaskan di materi awal ya. Coba siapa yang ingin bertanya?
Siapa yang ingin bertanya ya? Eh, oh ya, yang bertanya tolong angkat tangan dulu ya, yang menyebutkan namanya. Disimpannya tuh. Itu kan tadi ada bagian-bagian ini tadi kan punya spesifik kasih rasa gitu ya, bukan saya di pekali itu apa ya cuma satu rasa itu doang atau kayak ada kemungkinan untuk merasakan yang lainnya. Oh ya, jadi pertanyaannya intinya ya, tadi apakah tadi kan sudah dijelaskan ya bahwa di bagian-bagian lidah itu terdapat kepekaan terhadap rasa-rasa tertentu. Apakah di dalam bagian tersebut hanya peka terhadap satu rasa saja? Itu ya anak-anak ya pertanyaannya dari Iksan tadi, mantap, pertanyaannya bagus sekali ya. Sebelum ibu menjawab nih, adakah yang mau memberanikan diri untuk menjawab? Yuk, jadi ya Nova ya, silakan Nova. Saya memberanikan diri itu. Iya. Ya, Tadi pertanyaannya sahabat kan bagian yang untuk merasakan tadi ya yang beda aja. Nah kalau yang saya tahu ya Bu, untuk rasa manis itu yang bisa merasakan itu bagian lidah, dan asin itu sisi lidah, kemudian asam itu bagian belakang, kemudian yang manis itu sisi bagian belakang dan yang asam, kemudian yang manis itu pangkal. Oke, Ibu tahu dulu ya jawabannya. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan anak-anak? Selain jawabannya Nova tadi, masih Ibu ini ya tampung ya. Kalau misal ada yang ingin mau menambahkan, silakan, boleh banget, boleh sekali. Sudah tidak ada ya? Beneran nih, tidak ada yang mau menambahkan? Gak ada, oke. Kalau nggak ada, Ibu langsung jawab saja ya. Jadi untuk jawaban dari Nova tadi, ya Ibu apresiasi ya karena sudah memberikan jawaban. Sebenarnya jawaban Nova tadi sebenarnya ya anak-anak itu kurang tepat. Karena apa? Memang teori yang disebutkan itu bahwa di bagian ujung dia itu merasakan manis, terus misal di bagian pangkal itu dia merasakan pahit. Itu sebenarnya memang dulu itu dipercaya teorinya seperti itu, tapi setelah dilakukan penelitian secara lebih lanjut anak-anak ya, ternyata sebenarnya di semua bagian itu dia itu bisa mendeteksi semua rasa anak-anak. Jadi sebenarnya di bagian ujung lidah itu juga dia bisa merasakan rasa manis gitu. Begitu pula juga rasa-rasa yang lain ya, bisa seperti rasa asin, rasa pahit, rasa manis, ya, rasa asam. Nah, dari interaksi dengan sistem saraf nyambung juga berbeda ya. Jadi kalau rasa itu dia rasa-rasa itu dikenali oleh reseptor khusus secara langsung untuk masing-masing jenis rasa. Tapi kalau misal sensasi, interaksinya dengan sistem saraf itu dia dikirimkan ke otak melalui rangsangan yang namanya rangsangan reseptor sensorik ya saya, yang tersebar di seluruh bagian mulut, sehingga tidak hanya terkena di bagian papila rasa saja. Nah, jadi intinya itu tadi mengapa kalau rasa pedas sama segar itu tuh bukan termasuk rasa, tapi adalah sensasi. Karena kalau rasa itu pengeluarannya secara langsung dari 5 rasa primer oleh reseptor khusus yang ada di dalam lidah kita. Tetapi kalau sensasi itu melibatkan respons yang lebih luas terhadap berbagai stimulasi sensorik selama proses kita memakan makanan atau minuman yang kita minum, termasuk rasa yang tadi sama-sama sebutkan, yaitu rasa sensasi pedas dan sensasi segar itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin menanggapi dari jawaban Ibu? Sudah tidak ada ya. Berarti sudah paham dan bisa diterima ya jawaban Ibu. Kita memang
Oke, jadi kita langsung ini ya nak, langsung ke pembahasan selanjutnya. Tadi kan kita sudah membahas ya terkait dengan mekanisme indera perasa, dan tadi Nova juga sudah menyampaikan bagaimana sih mekanisme indera perasa gitu ya atau pencerna. Untuk selanjutnya, tolong bisa anak-anak perhatikan gambar yang ada di PPT ini ya, bahwa di dalam lidah itu ternyata untuk membantu dalam lidah itu bisa peka terhadap rasa asinnya dari makanan, itu adanya papila-papila atau pelajaran kecil yang ada di permukaan lidah anak-anak. Nah, papila itu sendiri terbagi menjadi 4 jenis ya, jadi gak cuma satu jenis aja, yaitu pertama ada yang namanya papila filiformis. Nah, papila filiformis ini anak-anak yaitu papila yang mempunyai jumlah papila yang paling banyak di antara papila-papila yang lain ya. Kemudian ada papila fumiformis. Nah, papila fumiformis ini yaitu bentuknya seperti jamur dan biasanya dia terletak di kebanyakan bagian tepi. Ya. Oke. Yang ketiga itu ada papila circumvallate ya. Ini bisa dilihat ya, bentuknya itu seperti ini. Jadi dia itu papilanya melingkar, dia letaknya di bagian pangkal lidah. Dan yang terakhir ada papila foliate atau papila foliata yang jumlahnya itu paling sedikit di antara ketika papila yang lain itu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut saja. Dan bagian-bagian lidah tentunya kalian sambil bisa membuka ya anak-anak halaman 20. Jadi bagian-bagian lidah itu ada ujung lidah, celak lidah, tubuh lidah, bagian celak ujung gitu ya. Dan tentunya pada masing-masing bagian itu dia mempunyai perannya masing-masing. Contohnya saja kita ambil di bagian mana ya? Contohnya di bagian bawah lidah deh. Kalau di sini dia di bagian atas ya. Jadi kalau di bagian bawah ya, itu dia memang bagiannya tidak terlihat. Ketika kita sudah mengangkat lidah kita, dan di situ banyak sekali pembuluh vena ya yang ada di dalam lidah kita. Dan selain itu kayak bisa kita merujuk ke ujung lidah nih atau yang namanya apex gitu ya. Nah, apex ini letaknya di bagian depan itu yang bagian yang paling terlihat itu ya anak ya. Kita lanjut saja. Selanjutnya adalah fungsi lidah. Nah, fungsi lidah itu pertama sebagai indera pemecah, sebagai alat untuk membantu berbicara, kemudian juga alat untuk bisa membantu menelan, merasakan rasa dan juga sensasi ya, seperti yang tadi Nova dan juga Esa tanyakan. Dan tentunya karena lidah ini juga merupakan suatu suatu alat atau indera yang digunakan untuk mencampur makanan yang dibantu dengan salika, yaitu salikanya juga mengandung banyak enzim, di mana enzim tersebut yang nantinya membantu untuk bisa memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil sehingga bisa mudah diserap oleh tubuh ya anak-anak ya. Oke. Selanjutnya kita ini yang terakhir anak-anak, kita akan membahas terkait dengan kelainan pada lidah. Ya, tentang ini ya, tentang kelainan pada lidah. Nah, kelainan pada lidah itu ada banyak sekali kelainan yang berpotensi untuk setiap manusia itu mengidap kelainan ini. Salah satunya seperti yang anak-anak bisa lihat pada titik ini ya. Ini gambarnya sangat mengeri ya. Nah, ya seperti contohnya sariawan, terus
ada bentuk surat, ada bentuk subporsi. Nah sebenarnya anak yang tadi aku sampaikan di awal ya, ada banyak sekali kelainan yang ada pada lidah. Nah oleh karena itu anak-anak, ibu ingin kalian membahasnya secara lebih detail lagi dengan cara kalian bisa diskusi kelompok. Nah diskusi kelompoknya nanti membahas tentang apa Bu? Nah diskusinya itu kalian bisa menjelaskan terkait dengan apa sih itu pengertian dari kelainan glossoptosis itu ya, terus kayak gejala-gejalanya itu apa kelainan ini, mengapa seseorang bisa terkena kelainan ini, jadi kayak penyebabnya dan akibatnya seperti apa. Nah itu bisa kalian diskusikan anak-anak selama proses diskusi tersebut ya, dan kalian juga bisa menambahkan seperti bagaimana tindakan yang dapat dilakukan oleh penderita kalau misal sudah terkena kelainan ini, apakah bisa dikurangi gejalanya, tentunya bisa ya. Nah itu yang perlu kalian diskusikan sama proses diskusi nanti itu. Nah sekarang untuk waktunya anak-anak, kalian mau berapa menit? 15 menit cukup? Bukan Bu. Kurang? Terus kalian ditanya berapa? 20 ya? Saya rasa juga Ibu rasa juga sudah cukup ya 20 kan kalian. Oh ya ini dibentuk, ini kan ada berapa Mak? Siswanya? Tadi ada yang nggak masuk ya, salah ya? Ya, jadi 29 ya? Ya, nah jadi untuk masing-masing kelompok nanti jadi 6 kelompok ya anak. Jadi masing-masing kelompok itu ada 5, ada yang 4 anak. Yang 4 anak nggak apa-apa ya? 4 anak ya, bisa ya? Oke. Untuk kelompoknya bisa diacak atau mau pilih sendiri? Ya, aja Bu. Ya, jadi sesuai Ibu ya? Ya. Pemilihannya oke kelompoknya. Kalau dari Ibu sendiri diurutkan aksen saja ya Nak, biar gampang Ibu. Jadi kayak nomor aksen 1 sampai 5, 6 sampai 10, seterusnya ya. Oke. Bisa langsung dikerjakan saja Nak untuk diskusinya ya. Oke. 20 menit dari sekarang ya anak-anak. Nah ini sebenarnya anak-anak perhatikan dulu ya. Ini ada beberapa contoh penyakit yang sudah Ibu buat, kayak semisal oral candidiasis. Itu adalah penyakit yang disebabkan oleh jamur candida. Jadi gejalanya itu lidahnya tampak tertutup seperti lapisan putih yang itu bisa dikerok. Tapi kan tergantung juga kalau misalnya yang sangat tebal itu yang sangat berbahannya gitu dan lain sebagainya. Oke, bisa dilanjut. Oke, sudah sampai mana Nova mengerjakannya? Sampai Oke, nggak apa-apa dilanjutkan. Kamu berbahan selalu ya, ambil dulu. Tidak apa-apa. Eksa ada yang ingin ditanyakan? Tadi kalau bertanya. ini cakupan materinya apa aja Bu yang kita lakukan? Ya, tadi ya seperti kamu bisa menuliskan kayak pengertiannya, terus gejala-gejalanya itu kayak gimana penderita. Kamu mau apa? Kelompokmu memilih untuk mendiskusikan kelainan apa yang mana? Sariawan Bu, sariawan. Nah itu juga tidak apa-apa. Kalian mendiskusikan seperti gejalanya seperti apa. Lalu kalau semisal orang penderita sariawan itu akibatnya terus bagaimana, nah terus cara mengatasinya bagaimana, itu ya. Biasa ya. Yang sudah saya mana? Ini masih cari-cari materi Bu. Yang lain membantu Isa kan? Iya. Jadi aku ya dibantu ya teman-teman ya, saya biar kalian bacakan sendiri. Oke, jadi ya anak-anak Ibu tuliskan kembali yang perlu kalian diskusikan itu yang pertama ada pengertian.
Terus jalannya mungkin ya berjalan. Terus penyebab. Terus apa namanya? Akibat. Dan tindakannya gimana setelah kalau misal penderitanya itu menderita penyakit tersebut gitu. Nah oke, karena sudah 20 menit ya anak-anak ya. Nova, ayo akhirnya Nova. Oh iya. Sudah siap ya nampaknya berarti ya. Sudah siap. Oke, silakan Nova. Untuk presentasikan coba. Ini perwakilan atau semua kelompok? Perwakilan saja, apa saja ya. Ini waktunya juga sudah mau habis ini. Satu kelompok saja ya Mas. Silakan apa? Kita tidak Sambil membaca nggak apa ya Bu ya? Iya tidak apa-apa. Nah, selamat pagi teman-teman. Apa diperhatikan ya Eka ya? Ini kelompok saya mendapatkan jenis penyakit pada kelainan pada indera perasa yaitu kontong. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi kelainan kontong ini disebabkan oleh kebersihan mulut yang buruk. Kemudian termasuk itu kurang bersih mulut, termasuk kurang giginya, kemudian lidah, dan sehingga apabila kebersihannya buruk itu menyebabkan sarang bakteri. Nah, sel kulit mati dan partikel makanan di lidah yang menyebabkan lapisan sehingga menyebabkan tumbuhan bakteri. Kemudian adanya infeksi jamur. Infeksi jamur apa? Infeksi jamur Candida spora. Kemudian terdapat infeksi bakteri. Nah, jenis bakteri ini juga dapat menyebabkan lapisan pada lidah terutama jika jamurnya. Nah, ini infeksi bakteri ini masih ada hubungannya dengan kebersihan mulut seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman. Dan kemudian penggunaan Bisa dicatat ya Eka ya nama yang disampaikan. penggunaan obat-obatan antibiotik, kemudian dehidrasi. Jadi teman-teman, kalau untuk menghindari penyakit seperti ini kita harus sering minumnya, karena dehidrasi itu juga bisa menyebabkan penyakit tongue. Oke, kemudian cara mengatasi selain menjaga minum air putih dengan cukup, itu kita harus tentunya merawat kebersihan mulut ya teman-teman. Rajin mencuci gigi, kemudian lidah juga dibersihkan ya kalau bisa ya teman-teman, karena bakteri itu bisa tumbuh di papila-papila seperti yang sudah dijelaskan di sini. Nah, kemudian menggunakan mouthwash itu juga perlu karena bisa membunuh bakteri. Kemudian tadi minum air yang dari perawatan medis teman-teman ya. Perawatan medis itu bisa ke dokter mulut ya. Ya seperti itu Bu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberi tanggapan? Mungkin langsung ditutup saja. Oh iya, ya. Tadi Ibu pandu saja. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi. Ya, oke. Baik anak-anak, tadi kan kelompok berapa kamu apa? Kelompok 2. Oke, kelompok 2 ya. Oke, kelompok 2 tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Maaf sekali ya penjelasan yang diwakilkan oleh Bapak tadi untuk kelompok 2. Terus dari kelompok 2 tadi apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ayo, itu membuka diskusi lagi nih, tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk kelompok 2? Tentang penyakit apa tadi Mbak Nova? Tong. Iya. Penyakit tong. Oke. Oke, mungkin dari pusat pertanyaannya ya. Jadi Ibu punya pertanyaan nih untuk anak-anak semuanya yang bisa menjawab bisa langsung angkat tangan ya. Jadi untuk kelompok 2 ini tadi kan bagus sekali ya untuk penyakitnya itu adalah penyakit kontong. Nah, untuk penyakit ini sendiri
menjadi tanda atau gejala dari masalah kesehatan yang lain. Kalau semisal tindakannya tidak segera ditangani atau sehingga bisa mengakibatkan penyakit ini bisa menjadi lebih serius gitu. Apakah ada yang ingin menjawab? Ya, apakah tidak boleh loh ini cari-cari di web kalian kan belum habis semua kan? Ya kan, habis semua kan. Ayo, dijawab dijawab pertanyaan dari Bu tadi nanti ya. Kalau bisa menjawab, ayo, tolong ya perhatikan ya. Nanti yang bisa menjawab anak-anak, Ibu beri nilai tambahan untuk nilai aktifan tadi si Iksan dan juga Nova sudah lumayan aktif. Ini tadi sudah dicatat bukan yang aktif. Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu tadi? Apakah penyakit yang diangkat oleh kelompok 2 tadi itu bisa mengakibatkan gejala atau tanda yang lebih serius ke penyakit-penyakit yang lain atau memicu penyakit yang lain? Apakah bisa? Gitu. Coba jawab. Oke, Nova ya. Nova sangat aktif sekali dari tadi. Silahkan Nova. Kalau menurut saya, menurut ini prevalensi itu penyakit tamu itu kalau sangat lama itu bisa menjadi gejala di tumor. Tumor. Sudah ada yang ingin menambahkan? Oke, jadi ingin menambahkan ya, untuk penyakit ini itu bisa mengakibatkan gejala penyakit yang lain karena biasanya lidah itu akan mengalami suatu inflamasi atau pembengkakan. Nah, yang seringkali itu bisa mengakibatkan warna atau tekstur lidah yang menjadi tidak normal atau berbeda seperti yang semestinya itu. Jadi beberapa kondisi yang menyebabkan itu bisa akan menjadi penyakit autoimun ya. Nah, penyakit autoimun ini nantinya yang akan menyerang jaringan-jaringan yang apa namanya tadi? Lupa. Untuk kesehatan yang lain yang mempengaruhi itu biasanya penderitanya itu akan menderita penyakit autoimun. Jadi penyakit autoimun itu nanti yang akan mengakibatkan lupus gitu ya, atau di mana sistem kekebalan itu menjadi menurun karena tubuh yang seharusnya memiliki antibodi yang sangat kuat karena proses autoimun tersebut, makanya penderitanya itu mudah untuk terserang penyakit. Nah, selain itu penderitanya itu juga akan lebih alergi dan juga sensitif terhadap makanan dan kimia tertentu begitu. Itu ya anak ya, sudah bisa dipahami ya? Ya belum, sudah bisa. Oke. Karena tadi kelompok 2 sudah menyampaikan presentasi dengan bagus sebagai perwakilan dari kelompok-kelompok yang lain ya. Untuk itu sesi diskusi sudah berakhir ya anak-anak. Nah, untuk yang selanjutnya, siapakah yang bisa memberikan kesimpulan anak-anak? Apa saja sih materi yang kita pelajari pada pertemuan kali ini? Ya, betul sekali ya. Tadi Farhan, Diana dan juga Bella telah menyampaikan bahwa materi pelajaran kali ini itu kita sudah membahas terkait dengan pengertian lidah itu sendiri, indera perasa, gimana mekanisme daripada indera perasa itu tadi, karena di dalam lidah terdapat reseptor-reseptor dibantu juga dengan papila atau papila kecil yang itu nantinya akan membantu tidak untuk lebih peka terhadap senyawa kimia dari makanan maupun dari minuman yang kita makan gitu ya anak. Dan di dalam lidah itu kan juga terdapat apa
untuk kesempatan hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini apakah menyenangkan anak-anak? Menyenangkan ya. Untuk sesi diskusi apakah waktunya sudah pas atau mungkin malah kelamaan atau kecepatan? Kurang lama Bu. Kurang lama ya. Jadi nanti masih ada yang memang beberapa belum selesai ya saya. Ya. Oke, mungkin itu menjadi bahan evaluasi ya untuk kita semua. Jadi kalau diskusi nanti bisa lebih panjang lagi gitu ya. Saya kalau dari ibu guru tuh tadi masih ada beberapa yang main HP ya. Kalau main HP itu boleh kalau berbrowsing ya. Tapi kalau tadi seperti siapa tadi Angga ya tadi ya, karena main TikTok itu tadi bagaimana itu ya. Tolong jangan dikurangi lagi ya. Teman-teman jangan juga seperti itu ya, jangan seperti itu ketika penggunaan HP juga waktunya untuk belajar ya, untuk browsingnya, untuk mencari referensi itu ya anak ya. Oke, untuk pertemuan yang selanjutnya itu mau membahas tentang sistem indera berupa sistem pendengaran. Jadi gue harap kalian sudah membaca-baca ya sebelumnya. Jadi kalau misal itu tanyai itu kalian sudah belajar dulu gitu ya. Nah, untuk selanjutnya anak, Ibu akan memberikan suatu LKPD yang isinya terkait dengan materi yang kita pelajari hari ini anak-anak. Jadi harapan Ibu nanti untuk pekerjaan LKPD-nya tetap dikerjakan secara kelompok, pokoknya sama saja dengan kelompok yang ini tadi ya. Nah, harapannya kalian bisa juga belajar lagi di rumah ya, lupa ya. Oh, sepertinya harus seperti itu ya. Oke, tidak apa ya. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah berpartisipasi secara aktif pada pembelajaran hari ini. Dan Ibu harap kalian tetap semangat ya untuk mengikuti pembelajaran di matkul selanjutnya. Di sini apa pelajarannya? Matematika ya. Semoga tetap semangat ya. Oke.